Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain, amin. Qala radhiyallahu anhu wa ankum. Faslun idza arada an yuhrima intasala. Ini satu pasal. Apabila ia ingin berihram, maka ia mandi, walau haidan, walaupun untuk wanita haid, biniyati ghuslil ihrami, dengan niat mandi ihram. Kata ihram itu terambil dari akar kata ahrama yuhrimu ihraman, yang artinya orang yang berniat untuk melaksanakan haji atau melaksanakan umrah. Maka ketika dia sudah memakai pakaian yang tidak berjahit, lalu dia menjaga dari hal-hal yang diharamkan ketika dia sedang ihram, maka pelakunya disebut dengan muhrim. Isim makannya mahram, isim maf'ulnya muhram, isim fa'ilnya muhrim, isim maf'ulnya muhram, isim zaman ismu makannya adalah mahram. Maka orang yang berniat ihram, baik ihram untuk haji atau ihram untuk umrah, maka dia mandi, walaupun adalah seumpama wanitanya. Dan niat mandinya adalah nawaitu ghuslal ihram, nawaitu ghuslal ihram, aku niat mandi ihram. Fa'in qalla ma'uhu tawaddo'a faqat, maka apabila sedikit airnya, maka ia berwudu saja. Fa'in wa in faqadahu bil kulliyati tayammama, dan apabila ia tidak mendapatkannya secara keseluruhan, maka ia bertayamum. Dia mau ihram, mandi. Kalau airnya sedikit, maka wudu aja. Kalau nggak ada dapat air sama sekali, maka dia bertayamum. Wa yatanazzafu, dan ia bersih-bersih, bihalqil anati, dengan mencukur bulu kemaluannya, wanat fil ibti, dan memotong bulu ketiaknya. Anah, bulu kemaluan, ibtun, bulu ketiak. Wa qassish syaribi, dan mencukur kumis. Wa izalatil wasakhi, dan membersihkan kotoran-kotoran. Bi an yagsila ra'sahu bisidrin wa nahwi, dengan seumpama ia membasuh kepalanya dengan daun bidara dan seumpamanya. Salah satu di antara bagian fitrah adalah halqul anah,
wa natful ibit wa qassus syarib, mencukur bulu kemaluan, bulu ketiak dan kumis. Bahkan dalam kitab Risalatul Mu'awanah dari Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibul Latif dikatakan mantaroka halqal anah ba'da arba'ina yauman fahuwa maq'adu syayatin. Orang yang tidak mencukur bulu kemaluannya lebih dari 40 hari, maka itu akan menjadi tempat duduknya setan. Kalau dalam ilmu kedokteran, Profesor Dr. Ernest Tobi, laki-laki yang sering-sering dicukur bulu kemaluannya itu akan menambahkan daya stamina-nya. Sedangkan justru perempuan kalau sering-sering dicukur bulu kemaluannya itu dapat mengurangi syahwatnya. Ada itu ketika hukum mencabut beda dengan hukum mencukur. Mencabut dengan mencukur itu hukumnya beda. Sehingga praktek mencabut itu oleh orang-orang Eropa dikenal dengan ada istilahnya gel. Dibalurkan gel, lalu seperti hansaplas begitu, ditarik, seret. Nah itu cara yang benar menurut hukum ilmu fikih, dan itu lebih mendatangkan manfaat-manfaat duniawiyah bagi orang yang senantiasa mencukur bulu kemaluannya. Kalau laki-laki bisa menambahkan daya stamina. Tadinya Jakarta Bogor bisa Jakarta Bandung. Kalau sering-sering cukur. Cuman catatannya satu, kalau nyukur jangan di depan pintu rumah, jangan. Udah selesai, wa yatanazzafu bihalqil anah wa natfil ibit wa qassi syarib wa izalatil wasaq bi an yaghsila ra'sahu bisidrin wa nahwi. Udah bersih-bersih, tsumma yatajarradu anil makhiti, lalu ia mengosongkan dirinya dari pakaian-pakaian yang berjahit. Anil makhit, dari pakaian yang berjahit. Wa yalbasu izaran walidaan abyadaini nazifaini, dan dia menggunakan izar dan rida yang keduanya berwarna putih, yang keduanya adalah bersih. Ada izar, ada rida. Izar adalah ma yasturu tahta surah, apa saja bagian penutup dari pusar ke bawah itu disebut dengan izar. Sedangkan rida ma yasturu fawqas surah, bagian apa saja yang menutupi dari bagian pusar ke atas namanya rida. Jadi rida yang menutupi pusar ke atas itu namanya rida. Kalau izar yang menutupi pusar ke bawah. Makanya orang yang haji, orang yang ihram itu ada dua. Satu bagian untuk menutupi pusar ke bawah, satu bagian untuk menutupi pusar ke atas. Itu kalau yang pusar ke bawah namanya izar, yang pusar ke atas namanya rida. Wa na'laini ghaira muhitaini, dan dia menggunakan dua sendal yang tanpa berjahit.
wa yutayyibu badanahu, dan dia memakai minyak wangi kepada badannya. Wala yutayyibu thiyabahu, dan tidak memakaikan minyak wangi kepada pakaiannya. Setelah dia memakai ihram dan sudah berniat ihram, hukumnya haram memakai minyak wangi, baik itu di badan ataupun di pakaian. Tapi kalau sebelum kita niat ihram, maka boleh itu memakai wangi-wangian. Di antara larangan-larangan orang yang ihram adalah memakai wangi-wangian. Wal mar'atu fi dzalika karrajuli, dan perempuan dalam hal itu sama seperti laki-laki. Illa fi naz'il makhiti, kecuali pada menghilangkan pakaian yang berjahit. Fa innaha la tanzi'uhu, maka sesungguhnya ia tiada menghilangkannya. Kalau perempuan boleh pakai pakaian yang berjahit, yang tidak berjahit hanya laki-laki saja. Itu perbedaan.